pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngobrol-ngobrolnya ya guys. Nah, untuk topik kita pada siang hari ini, kita akan membahas ya guys, mengenai suatu berita bahwasanya ada seorang korban ya dari pelaku begal, itu kemudian dia itu berstatus menjadi tersangka seperti itu. Nah, dalam membahasnya ini ya guys, kita istilahnya akan membahas lebih dalam lagi. Dan seperti biasa, saya pun juga tidak sendirian ya dalam membahasnya, ada saya dan Erika, rekan saya seperti itu. Nah, kalau menurut dapat Erika ini, ya kan ini kan ibaratnya orang itu kan apa ya, korban Erika. Jadi dia itu istilahnya menjadi salah satu korban pelaku begal. Dan istilahnya dia pun juga tidak menyangka. Jadi ketika dia itu sudah menjadi korban, lalu kemudian dia itu ketika dia melakukan pembelaan diri ya, dengan cara mungkin dengan cara sampai dengan melukai atau sampai dengan menghilangkan nyawa dari si pelaku begal tersebut, ternyata dia itu justru istilahnya menjadi tersangka Erika. Nah, sebenarnya begini, apakah kita itu Erika selaku korban dalam hal ini itu ketika ada para pelaku kejahatan di depan kita, misalkan Erika lagi di jalan itu, kemudian Erika ketemu dengan sosok pelaku begal, apa respon Erika yang sebaiknya Erika lakukan? Silakan. Kalau aku sih pertama pasti telepon polisi dulu sih, kok nggak mungkin juga mau nolongin juga ngeri kan. Biasanya kan Iya. begal itu adanya tengah malam, maksud dalam artian biasanya kalau kita pulang di atas jam 10, jam 11 gitu, biasanya mereka mulai beraksi. Kebetulan rumahku kan nggak jauh dari Mer. Biasanya banyak banget di Mer itu kalau jam 2 pagi atau jam 3 pagi itu banyak banget. Jadi tempo hari sempat belakangan banyak patroli juga sih yang lewat situ gitu, tiap sejam sekali atau 45 menit sekali ada patroli yang lewat. Cuman balik lagi kalau dari case ini sih aku terus terang nggak bisa ngomong mestinya jangan diproses, kan kadang-kadang polisi nggak tahu ya, maksudnya ya, kalau dari kasus ini adalah dua begalnya itu ditemuin di pinggir jalan gitu ya, udah sekarat gitu kan, jadi mungkin polisi ngira malah dia yang dibegal kan gitu, jadi nggak nyalahin juga waktu polisi nangkep korbannya, karena ya di mana-mana kan emang harus diamankan dulu lah gitu. Cuman mungkin dari pihak media yang memblow up yang seperti itu, jadi orang-orang sempat yang apa sih, orang nggak salah kok ditangkap kan kayak gitu. Padahal mungkin niatnya polisi ya diamankan dulu, baru habis gitu dilakukan sketsa, olah TKP. Setelah itu kan baru bisa dibilang oke, kamu ternyata korban bukan pelaku kan kayak gitu. Cuman ya ini tadi karena sudah keburu viral, akhirnya banyak yang komen-komen kan gitu. Kalau aku sih, tapi pertama kalau seandainya melihat korban begal, pertama pasti telepon polisi, karena ya nggak juga tengah malam, ngeri banget kalau kita mesti turun nolongin kan gitu, apalagi kita cewek. Jadi ya istilahnya kalau secara responnya memang ya telepon dari pihak yang berwajib kan begitu Erika. Nah, jadi di sini kan berarti ada spekulasi atau dugaan ya, kalau memang yang justru yang melukai itu justru yang melakukan begal kan seperti itu. Nah, lalu apakah kemudian kalau saya sempat baca juga istilahnya ada juga beberapa yang memang memberikan tips ya Erika. Kalau misalkan Erika lagi bepergian, itu sebaiknya jangan sendirian. Nah, itu apakah kemudian kalau menurut Erika ini juga cukup efektif itu ketika kita nanti misalkan di jalan itu ketemu dengan pelaku begal? Gimana Erika?
balik lagi sih, kalau kalau cuman pengendara motor ya, dalam artian kalau kita naik motor, kalau kalau sendirian pulang tengah malam juga ngeri. Cuman kalau barengannya juga temen cewek juga tengah malam ya sama aja kan kok. Jadi mendingan kalau aku sih ambil safe-nya kalau seandainya itu harus taruhlah lembur gitu ya, harus pulang tengah malam. Mungkin bisa bisa apa cari numpang di rumah temen yang paling dekat lah atau apa kayak gitu-gitu sih. Aku nggak bakal juga maksudnya pulang tengah malam terus aku pulang naik motor sendirian atau naik motor berdua sama temenku gitu sama aja. Kalau aku mending cari amannya sih gitu. Jadi ya, mungkin alangkah baiknya juga kalau pergi ada lakinya ya, nggak cuman perempuan-perempuan gitu. Nah, kemudian begini Rika, sekarang itu kan berarti istilahnya untuk menentukan dari kategori korban ini kan berarti masih harus banyak sekali pembuktiannya kan Rika. Jadi apakah ini betul enggak ya, korbannya itu jangan-jangan dia ini selaku pelakunya kan begitu Rika. Nah, kalau kita misalkan lihat dari konteks hukum pidana kita Rika, karena memang di sini sebetulnya untuk kategori korban yang itu kemudian dilakukan di tempat secara umum juga, dan itu juga memang dalam kondisi yang memang tengah malam, dan itu juga memang kalau dibilang apakah itu ada saksinya, ya kalau menurutku sih memang ya enggak ada, karena tengah malam siapa sih yang mau melihat kan begitu. Nah, apakah di sini kemudian kalau kita misalkan kebetulan juga mengalami yang sama Erika, pertama ketika kita udah ketemu dengan korban begal dan kita sudah menjadi korbannya, apakah kita di sini itu ya wes ambil aja lah semua barang berharga, kita bosan lapor ke pihak kepolisian, atau kalau kita misalkan Erika, lapor dulu sebelum begal itu pergi, apa itu tidak menjadi resiko buat kita punya keselamatan. Kan kalau ini kan tahu kalau yang namanya ketemu penjahat kan biasanya udah pasti dibilang, kalau kamu teriak atau kamu lapor, ya UN. Nah itu gimana Erik? Ya gimana ya? Kalau maksudnya gini, ini kalau kita yang dibegal, kalau aku sih terus terang kalau seandainya itu kejadian ya aku biarin aja. Maksudnya ya kalau mau ngambil motor ambil aja lah atau apa. Terserah dia mau apa ya kasih aja daripada ada apa-apa sama kita. Cuman balik lagi kalau cewek mungkin ceritanya lain ya. Maksudnya malah lebih ngeri kalau kitanya diam-diam. Kalau aku bilang sih kalau seandainya kejadian seperti itu, motornya geletakin terus kita lari aja. Oke, jadi istilahnya juga ada memang baiknya ketika kita udahlah kita serahkan dulu barangnya, kemudian kita barusan lapor di hari berikutnya kan begitu Erika. Nah kemudian begini, apakah sekarang itu kan kalau Erika juga istilahnya ini kan berarti kategori kejahatan yang dilakukan di area jalan ya Erika. Sebenarnya apakah kemudian kita itu kalau dari sisi itu ya pelindungan masyarakatnya kan berarti di sini juga pasti ada peran dari pihak yang berwajib Erika untuk bisa mengcover ataupun mengantisipasi adanya hal seperti ini. Nah, apa kemudian istilahnya kalau pemasangan, kalau menurut Erika sendiri, apakah kemudian pemasangan seperti kamera CCTV itu nggak cuma cukup nggak sih Erika cuma dipasang kayak di jalan tol kan, kalau jalan tol ada namanya speed gun kan, bisa lihat ini kurang lebih kendaraan ini melebihi batas enggak. Nah, apakah kemudian kameranya juga perlu nggak ditempatkan di beberapa area jalan yang itu kemudian bisa dipantau oleh pihak yang berwajib gitu Erika? Gimana untuk quick responnya? Kalau aku bilang sih mungkin untuk jalan-jalan yang sepi dan agak gelap kayak tempo hari sih di Mer sempat gelap. Aku nggak tahu kalau sekarang. Itu rasanya perlu sih kalau maksudnya itu safety ya, bagian dari safety. Jadi seandainya
ada kejadian apa, itu untuk cek dan recheck dari kepolisian juga lebih cepat gitu. Meskipun ke waktu kejadian taruhlah sepi jam 2 pagi, nggak ada saksi gitu. Tapi kalau seandainya kejadian itu terekam oleh CCTV, itu mempermudah pihak polisi juga sih untuk investigasi, kalau aku bilang kayak gitu. Jadi itu ya juga istilahnya kayaknya mulai perlu ya ditempatkan untuk kamera pengawasnya, nggak cuman istilahnya di jalan-jalan yang untuk istilahnya menilang kendaraan, tapi juga di beberapa area-area memang justru itu perlu juga adanya pemantauan dari pihak yang berwajib kan begitu. Nah kemudian begini, istilahnya kan Erika juga sekarang juga sempat stay kan di luar negeri. Kamu dapat Erika sendiri, sebetulnya daya respon untuk pihak yang berwajib ketika ada masalah itu, kamu dapat Erika lebih cepat mana? 911 di sana atau yang di sini Erika? Gimana? Kalau di sini terus terang kalau kita bilangnya 000. 000 itu kayak first responder, biasanya yang datang itu kayak ambulan, terus pemadam kebakaran. Kalau kecelakaan biasanya kita yang datang pertama kali ada pemadam kebakaran sama ambulan kayak gitu. Untuk kepolisiannya sih datangnya belakangan. Cuman kalau aku bilang sih mungkin beda ya. Aku dalam artian beda. Kalau di sini mungkin jalannya nggak macet gitu, maksudnya mobil juga jarang, jadi mungkin otomatis itu mempengaruhi mereka punya respon ya. Meskipun kalau di Surabaya mungkin kayak kita punya polsek, itu dekat kayak gitu, tapi tetap aja waktu di jalan, time di jalannya karena mungkin itu macet atau mungkin daerahnya agak susah dilalui oleh mobil kayak gitu-gitu, itu ngaruh sih. Makanya kalau aku bilang sih nggak bisa di-compare juga karena banyak faktor X-nya kalau di Indonesia. Cuman kalau di sini sih emang lumayan cepet, karena aku sempat kebanyakan sih kalau di sini kecelakaan sih. Kalau begal-begal itu jarang banget, karena terus terang kalau di sini apalagi tengah malam ya, jalan kosong, terus kecepatan juga minimum kalau di jalan besar itu sekitar 80 sampai 110 km per jam. Jadi rasanya kalau mau dibegal juga nggak mungkin gitu loh. Kalau masuk di daerah komplek ini juga komplek rumah gitu ya, maksudnya udah masuk ke komplek perumahan itu juga udah 50 km per jam, jadi masih lumayan kenceng gitu loh. Kalau toh mau ada begal juga rasanya kok nggak bisa juga ya kayak gitu loh. Jadi kalau dibilang kalau dari sisi istilahnya secara responnya memang ada perbedaan ya Rita, karena mungkin di sana juga secara untuk jalannya juga lebih lancar, untuk kan nggak sampai terkendala kayak traffic jam dan segala macam kan gitu Rita. Nah, lalu kemudian begini Rita, kan memang istilahnya yang namanya korban itu kan secara hukum mestinya juga mendapatkan perlindungan kan begitu. Nah, kalau belum dapat Erika di sini, sebetulnya apakah cukup fair enggak sih Erika ketika si korban begal ini itu ditetapkan menjadi seorang yang berstatus sebagai tersangka? Apa karena mungkin karena dia kelirunya itu melukai si orang ini, atau sebenarnya kalau misalkan tidak sampai melukai terus kemudian dia barusan melaporkan diri, nah itu apakah kemudian kalau dibilang apakah dia konteks bela dirinya itu ya enggak boleh. Jadi kalau memang ada korban ya udah kita cuman istilahnya janganlah sampai melukai lalu kemudian kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Gimana Erika? Kalau kalau kejadian ini kan isunya dia sendirian, terus begalnya kalau nggak salah 4 orang. Jadi pertama udah kalah ini ya, kok kalah orang ya, di sana 4 kita cuma sendirian, otomatis ya mau nggak mau ya apapun yang, kalau seandainya emang kita mau mempertahankan kendaraan kita, ya mau nggak mau kan kita ngelawan. Kalau toh akhirnya itu melukai atau berakhir dengan kematian 2 orang itu ya resiko sih, maksudnya gini ya wis lah, maksudnya daripada
nggak mungkin juga kalau kita dibegel kita diem aja kan gitu. Otomatis kan kita pasti melawan ya. Ya aku bilang ya ini sudah benar sih dari pihak korbannya untuk melawan itu, aku bilang sudah benar. Cuman mungkin karena ya itu balik lagi karena waktu yang ditemukan polisi waktu itu adalah 2 orang yang sudah mungkin udah bersimbah darah di jalan gitu kan, orang ngelihatnya jadi udah yang wah gitu. Terus kebetulan mungkin si korban masih di area itu, akhirnya diamankan. Mungkin waktu diamankan orang persepsinya adalah ditangkap padahal dia korban kan gitu. Tapi tidak bisa semena-mena kalau dia korban terus abis gitu belum ada olah TKP terus kita bilang dia korban, kan nggak bisa juga gitu loh. Jadi mau nggak mau harus ngikutin prosedurnya sih gitu. Itu polisi sudah pasti punya SOP sendiri-sendiri kan kalau aku bilang kayak gitu. Jadi ya different case. Jadi case-nya itu berbeda-beda dari kondisinya kan. Jadi kalau emang bisa dilihat, oh kayaknya ini kalau dari sisi logika 1 lawan 4 kayaknya juga enggak mungkin ya. Nggak tahu juga kalau dia memang kebetulan jago martial art, ya nggak tahu lagi ya Rika ya. Tapi kalau emang dari sisi itu ya mungkin polisi lihat, wah kok kok sampai mungkin dengan tujuan juga istilahnya kalau dari sisi psikologi mungkin juga ada beberapa yang janggal sehingga lebih mengarah kepada dianya kan begitu. Nah, kemudian kalau menurut Erika sendiri sekarang kan memang Erika juga selaku praktisi kan Erika. Sebenarnya begini, apakah dalam konteks hukum kita untuk terkait dengan pidananya ya itu sebetulnya apakah Erika juga istilahnya memiliki pendapat itu perlu nggak sih Erika sebetulnya itu adanya penambahan. Jadi kategori korban ini semestinya itu jauh lebih jelas karena kan untuk konteks bela diri itu kalau secara hukum memang dia dalam kondisi yang overmah atau dia merasa dirinya itu terancam. Nah, sedangkan untuk kategori terancam ini mesti ada pembuktiannya kan begitu. Jadi betul enggak ini kamu benar-benar terancam enggak itu. Nah, lalu gini, apakah sekarang dengan kondisi hukum kita seperti ini itu cukup fair enggak sih Erika buat para korban? Silakan. Kalau untuk fairnya, untuk regulasi kita udah ada semua sih. Maksudnya dalam artian untuk korban itu seperti apa, kalau pembelaan diri juga udah diatur kayak gitu-gitu, apa yang mesti dilakukan atau apa yang didefinisi sebagai pembelaan diri juga udah dijelasin lumayan jelas sih kalau aku bilang. Cuman mungkin waktu di lapangan karena balik lagi mungkin dari pihak kepolisian juga dari segi SDM-nya juga limited ya, dalam artian mungkin nggak banyak, jadi untuk pemrosesan itu perlu waktu. Jadi sementara untuk perlu waktu itu dia diamankan dulu yang begitu-begitu itu yang mungkin orang ngerasa loh aku ini korban kok masih diamanin sih gitu loh. Itu dan akhirnya untuk ke arah prosesnya juga mungkin nggak sebentar, maksudnya nggak sejam 2 jam terus ya udah kan gitu. Mungkin karena apalagi aku nggak tahu sih kalau sekarang mungkin masih COVID atau gimana. Kalau di sini sih terus terang banyak yang karena COVID itu ada isolasinya, dan di sini masih strict sih, maksudnya close contact itu masih nggak bisa masuk kerja kayak gitu-gitu. Jadi banyak kayak shortage untuk pegawai itu banyak juga gitu loh. Jadi kalau aku bilang mungkin karena SDM waktu itu mungkin tidak terlalu banyak dan akhirnya untuk pemrosesan juga akhirnya lebih lama kayak gitu-gitu sih. Jadi ya mau nggak mau dia mungkin diamanin juga agak lama. Itu yang mungkin bikin orang-orang yang akhirnya loh aku ini korban kok ditahan sih kayak gitu-gitu sih kok. Jadi juga istilahnya dengan adanya penetapan itu justru istilahnya untuk mengamankan ya si istilahnya dalam proses korbannya ini ya jangan sampai juga mungkin korbannya ini menghilangkan jejak atau kemudian
menghilangkan takutnya juga orang kan belakangan ini sering gini, orang ngaku-ngaku korban ternyata dia pelakunya kan gitu. Ya. Ini banyak viral kan gitu loh. Jadi mungkin polisi ya jaga-jaga supaya jangan kejadian, maksudnya jangan sampai mereka ngaku-ngaku korban ternyata mereka pelakunya kan gitu, nanti polisi juga yang disalahin. Betul. Jadi ini juga istilahnya sebagai bentuk pelindungan juga buat dia punya institusi, jadi biar nggak sampai salah itu mereka dalam menetapkan orang seperti itu. Oke, untuk konklusinya ini, kesimpulan buat tema kita pada siang hari ini apa buat para netizen, Erika? Kalau dari aku, netizen, kalau seandainya harus lembur, nggak usah juga pulang tengah malam sendirian ngeri hari gini, ya kan, cari kerja susah gitu loh, banyak orang yang tindakan kriminal juga lumayan tinggi. Jadi ya kalau aku bilang be safe lah gitu loh. Kalaupun memang harus pulang tengah malam, mungkin bisa bareng-bareng berapa orang gitu. Kalau naik motor mungkin 3 motor atau 4 motor gitu, itu jauh lebih safe daripada cuma 1 motor. Oke, kalau saya pribadi ya saya tambahkan buat para netizen itu juga alangkah baiknya juga itu kalau memang pulangnya itu tengah malam juga pilihlah area-area yang memang tidak terlalu sepi ya. Jadi Anda kata harus terpaksa melewati jalan-jalan yang sepi juga. Ya, usahakan pertama itu kita juga membawa teman. Jadi jangan sampai itu juga sendirian. Kalau emang benar-benar terpaksa pun juga ya kalau misalkan kita dihadang atau apapun, ya alangkah baiknya juga apa ya mencari pertolongan terdekat mungkin ke istilahnya perumahan-perumahan yang ada security-nya juga bisa tadi. Dan kemudian kalau memang terpaksa juga memang dari para netizen juga ingin melindungi dari istilahnya harta bendanya, sebisa mungkin jangan sampai istilahnya menghilangkan nyawa. Paling tidak ya melumpuhkan lah seperti itu. Karena konteksnya kalau menghilangkan nyawa itu sudah pasti akan jauh lebih dalam proses untuk peradilannya seperti itu. Oke, bagi yang sudah nonton ya, jangan lupa kemudian komen, like, dan subscribe ya. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.